Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Asyhadu alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Yang Suci, puji kepada Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia-Nya, dengan rahmat dan inayah-Nya kita masih diberikan kesempatan thalabul ilmi, silaturahmi dan kebaikan lainnya. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda alam yang merubah dari zaman edan ke zaman sedan, ya, yang merubah onta dari zaman onta ke zaman Toyota itu ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang fasohah ya, minggu kemarin fasohah. Jadi kesesuaian lidah kita dengan lagam, dengan dialek lahjah Arab ya. Kemudian akan bisa sempurna bacaan Quran kita setelah kita mempelajari makhrajul huruf, mempelajari lagam-lagam Al-Quran, sudah mempelajari sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat huruf ada yang berlawanan dan ada yang tidak berlawanan ya. Jadi ada yang namanya sifat hamas ya. Hamas ini adalah berangin, menghembus napas ya. Ketika huruf itu mati akan terdengar desisan napas ya. Lawannya jahar. Jahar ini jelas tidak boleh ketika hurufnya mati, itu tidak boleh menghasilkan napas ya, atau ada sisa-sisa napas, tersisa harus jelas terdengar. Contoh huruf qaf. Qaf ini kan jahar, al-qaf. Beda lain cuma seperti kaf. Kalau kaf ini kan huruf hamas ak. Ak. Kalau qaf jelas ako ke dalam. Sedangkan hamas dari huruf kaf itu ak. Ya, ada hamasnya. Ada sisa-sisa angin ya. Hembusan napas itu namanya hamas. Huruf hamas yang 9 berarti itu sisanya huruf jahar ya, tidak boleh keluar napas. Nah, setelah itu, setelah hamas dan jahar, ada lagi sifat yang berlawanan, yaitu antara sifat rukhawah dan sifat syidah ya. Rukhawah artinya lunak ya, sedangkan syidah ini, rukhawah lunak, syidah ini lawan dari lunak apa? Keras ya, atau padat ya, syidah ini. Huruf syidah sisa dari huruf rukhawah. Huruf rukhawah ini kan ada 6 ya, yaitu huruf qafalah ditambah ta sama kaf, itu huruf rukhawah.
ini berangin ya. Kalau hamas itu hembusan napas, kalau rokhawah ini mengalir ya, mengalir. Jadi ketika hurufnya itu mati ya, ini rokhawah ini ada buntut-buntutnya seperti huruf ain ya, huruf ain ada buntutnya al faw ya, seperti huruf kita ulang lagi supaya tidak bingung. Hamas itu lawannya jahar, kalau syidah itu lawannya rokhawah. Rokhawah ini adalah huruf yang berangin ya. Huruf yang mengalir. Syidah ini ada 6 huruf, yaitu huruf qalqalah, ba, jim, baju di toko, ba, jim, qaf, dal. Itu ya huruf qalqalah pokoknya. Ditambah 2 huruf kaf sama ta. Itu huruf syidah ya. Syidah ada 6, sisanya yaitu rokhawah. Syidah ini kuat sifatnya, terus padat ya, tidak mampu ketika hurufnya ini mati, tidak menghasilkan buntut ya, tidak menghasilkan sisa-sisa seperti tadi ya. Seperti huruf ain tadi atau huruf go, ghairil mau ya, ada sisa-sisa anginnya mengalir ya, ada alirannya. Mau ta lamun, itu yang dinamakan rokhawah ya. Seperti huruf qad, faw ya pad ya gitu, tapi ada alirannya, bukan berarti dipantulkan ya. Kalau huruf syidah itu tentu huruf qalqalah karena kuat ya, seperti kita syidah ini diibaratkan seperti tembok ya. Ketika kita melempar bola ke tembok, bola itu akan mental ya. Seperti kan huruf qalqalah itu seperti huruf qaf ya. Kita baca huruf qaf, kita matikan huruf qaf, pasti huruf qafnya ini akan memantul, atau huruf ba, ab, karena hurufnya ini kuat ketika mati, ketika disukun. Ketika huruf to kita sukun al to, karena sifat hurufnya kuat, syidah ya. Jadi huruf syidah ini ada 6, ada 7 ya. Huruf qalqalah, qaf, to, ba, jim, dal, ditambah kaf sama ta ya. Kemudian sisanya yaitu huruf rokhawah ya. Kemudian ada sifat-sifat lagi, yaitu sifat istitolah. Istitolahnya adalah memanjangkan ya, itu huruf ubod. Kemudian ada sifat takrir, yaitu menggetar ya, di langit-langit mulut seperti huruf lam sama ro. Ada lagi huruf sopir. Sopir ini apa? Sopir ini seperti suara burung ya. Ketika hurufnya ini mati, seperti suilan burung, seperti huruf sin, sod, zai, kan itu huruf huruf yang terletak pada alisan ya. Itu huruf ya, alisan yang disifati sifat sopir ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas, ada kayak burungnya ya. Hayya 'alas shalah. Kemudian huruf shad, yuwaswisu fi, nah itu
itu harus seperti itu ya, harus detail suaranya, huruf sod sin, karena disifati sifat sopir ya. Itu sifat sopir ya. Ada lagi sifat isti'la, ketika kita mengucapkan hurufnya lidah kita ke atas ya, seperti untuk ya, letaknya ke atas. Nah mungkin itu ya, tidak akan banyak saya bahas karena kalau bahas memerlukan waktu yang sangat panjang. Harus langsung ngaji ke sini ke Tegal Judi, alamatnya RT 07 RW 4 ya. Ini rumah saya, rumah abah ya, warisan. Insyaallah silakan yang mau ngaji ke sini saja ya, sama Hamzah bisa diambil ya. Mungkin itu dari saya, sekian. Nanti akan bahas di episode berikutnya, di season berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.